Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di channel Ayah Jud. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang materi pedagogik terkait pengertian silabus, fungsi, komponen, dan langkah pengembangannya berdasarkan FR yang sudah ikut tes. Sebelum kita masuk pada pembahasan materi, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, sebelum kita masuk untuk belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah. Oke teman-teman, langsung saja kita akan masuk pada pengertian daripada silabus. Nah, silabus merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksana pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis yang memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Teman-teman, jadi silabus ini yang pertama sekali kan ada prota ya, program tahunan. Kemudian yang kedua ini ada prosem atau program semester. Kemudian yang ketiga ini ada silabus. Nah, yang keempat ada RPP. Jadi tujuan daripada prota agar mudah untuk melakukan prosem, kemudian mudah melakukan silabus, kemudian mudah untuk menentukan RPP. Jadi silabus ini adalah untuk memudahkan ya panduan untuk melaksanakan proses pembelajaran ataupun untuk menyusun RPP, rencana proses pembelajaran. Kemudian, silabus menjadi seperangkat rencana dan pengaturan tentang kegiatan pembelajaran, pengelola kelas, dan penilaian hasil belajar. Jadi ini seperti RPP namun di atas RPP, namun cangkupannya luas. Ini kalau silabus ya teman-teman. Oke, kemudian kita akan melihat fungsi daripada silabus. Nah, yang pertama sekali silabus ini dijadikan sebagai pedoman ya, pastinya dalam penyusunan buku siswa. Nah, jadi dalam buku siswa ini memuat tentang materi pelajaran, aktivitas peserta didik, dan evaluasi pembelajaran. Kemudian yang kedua, silabus menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembelajaran. Nah, jadi untuk semua kajian mata pelajaran ataupun pengelola kegiatan pembelajaran dan pengembangan penilaian hasil belajar. Ini tujuan daripada fungsi dari silabus, yaitu menjadi acuan penyusunan rencana pembelajaran. Tujuannya untuk semua kajian mata pelajaran atau pengelola kegiatan pembelajaran atau pengembangan hasil pembelajaran. Kemudian yang ketiga, fungsi silabus yaitu untuk hasil pengembangan silabus dalam bentuk perangkat pembelajaran. Nah, ini fungsinya itu sebagai perangkat pembelajaran ya, dan berfungsi sebagai alat untuk aktualisasi kurikulum secara operasional pada tingkat satuan pendidikan, sehingga memudahkan guru melakukan pembelajaran. Nah, jadi inilah yang dikatakan dengan fungsi daripada silabus. Yang pertama sekali ini adalah sebagai pedoman, yang kedua adalah sebagai acuan, ya, yang ketiga adalah sebagai perangkat pembelajaran, pengembangan daripada silabus ya. Jadi jelas ya teman-teman. Kemudian kita akan melihat tentang komponen daripada silabus. Nah, komponen daripada silabus ini banyak ya. Yang pertama sekali ada identitas mata pelajaran. Nah, identitas mata pelajaran. Kemudian yang kedua, identitas sekolah. Nah, ini memuat nama satuan pendidikan dan kelas. Kemudian yang ketiga ada kompetensi inti. Nah, ada kompetensi inti. Nah, jadi kompetensi inti ini adalah gambaran mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari oleh peserta didik untuk jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Kemudian yang keempat ada kompetensi dasar. Ini masih masuk komponen ya. Nah, jadi ini adalah kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran.
Kemudian ada indikator pencapaian kompetensi. Nah, ini adalah perilaku yang dapat diukur. Segala sesuatu yang berhubungan dengan indikator adalah sesuatu yang dapat diukur atau diamati untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Oke, kemudian yang keenam, ini ada materi pokok. Ada materi pokok dan di sini memuat tentang fakta, konsep, prinsip, prosedur yang relevan dan tertulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Kemudian yang ketujuh adalah pembelajaran. Jadi ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan, proses belajar mengajar. Kemudian penilaian. Dan penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Jadi penilaian ini dibutuhkan ya, jadi sukses tidak proses belajar mengajarnya. Nah, kemudian alokasi waktu. Nah, alokasi waktu ini disesuaikan dengan jam pelajaran ya, sesuai dengan struktur kurikulum untuk satu semester dan 1 tahun. Nah, ini bisa dilihat dari minggu-minggu efektif ya. Kemudian yang terakhir ada sumber belajar, ini dapat berupa buku, media cetak, elektronik, dan alam sekitar ya, atau sumber-sumber lain internet juga bisa ya teman-teman. Nah, jadi komponen daripada silabus itu mulai dari kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar, ya seperti itu sampai pada sumber belajar, dan semua ini masih berlaku umum. Jadi di sini ada materi, kemudian ada proses belajar mengajarnya, kemudian sudah ada proses belajar mengajarnya, ada proses penilaiannya, melihat tingkat kesuksesan proses belajar mengajar, kemudian disesuaikan dengan alokasi waktu dan sumber belajar. Oke, jelas ya teman-teman? Kemudian kita akan melihat prinsip pengembangan daripada silabus. Ini ada beberapa ya, yang pertama ilmiah. Nah, jadi ilmiah, jadi keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Jadi ilmiah. Jadi ini merupakan fakta ya, sesuai dan bisa dipertanggungjawabkan dengan ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, relevan. Nah, ini cangkupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Kemudian sistematis, yang ketiga, ini adalah komponen silabus yang harus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi, gitu teman-teman. Kemudian yang keempat, kita akan lihat konsisten. Nah, jadi silabus harus memperlihatkan adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman ke belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Jadi harus harus ada hubungan yang baik ya. Jadi tidak boleh ada hubungan yang buruk. Nah, seperti itu. Jadi keterkaitan antara kompetensi dasar, indikator, materi ini saling melengkapi ya. Jadi hubungannya harus selalu dikonsistenkan. Kemudian memadai. Jadi cangkupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian pada silabus cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Jadi memadai ya. Jadi memadai ini cukup. Ya, tidak lebih, tidak kurang. Sudah memadai gitu. Kemudian aktual dan konstekstual. Jadi cangkupan indikatornya, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian dalam silabus memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Jadi yang tadi ini memadai sudah cukup ya, sekedar memadai. Kalau ini sudah aktual ya. Nah, jadi sesuai dengan perkembangan ini aktual ya. Nah, kemudian kita lihat yang ketujuh, fleksibel. Nah, fleksibel yaitu keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Oke, yang terakhir ini ada menyeluruh, yaitu komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi
baik itu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi seperti itu teman-teman ya, jelas ya. Oke, kita akan lanjut kepada langkah-langkah pengembangan silabus. Nah, langkah pengembangan silabus ini ada beberapa ya. Yang pertama sekali mengkaji kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, jadi ini seperti apa kompetensi inti dan seperti apa kompetensi dasar. Kemudian mengidentifikasi materi pokok pembelajaran. Jadi materi pokok pelajaran ini seperti apa disesuaikan dengan silabus yang ditetapkan sesuai ya. Alokasi waktunya semua ditetapkan. Kemudian mengembangkan kegiatan. Ini proses belajar mengajarnya itu seperti apa? Apakah menggunakan sistem pembelajaran kurikulum ke-13, melakukan pendekatan apa? Pendekatan saintifik, seperti itu. Kemudian merumuskan indikator pencapaian kompetensi dasar. Jadi ini rumus indikatornya ya. Jadi untuk Bapak bisa membuat soal, di situ juga indikator ya. Jadi kalau perumuskan indikator berarti ini sesuatu yang dapat diukur. Ingat aja kalau indikator itu sesuatu yang dapat diukur. Kemudian menentukan jenis nilai. Nah, kalau jenis nilai itu bisa berupa nilai yang kita dapatkan itu dari lisan, dari tulisan, dari tes maupun non-tes, itu dapat masuk kepada penentuan nilai. Kemudian alokasi waktu ini disesuaikan dengan minggu-minggu efektif belajar. Kemudian sumber belajar sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan. Baik itu pada buku pelajaran, kemudian elektronik, dan subbabnya sesuai dengan kurikulum yang ada. Seperti itu teman-teman ya, jelas ya. Oke teman-teman, syukran jazakumullahu khairan katsiran. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian itu semata-mata datangnya dari kesalahan saya dan kebodohan saya. Dan apabila yang ada bisa diambil, silahkan diambil manfaatnya. Insya Allah akan ada video-video selanjutnya terkait tentang SKP pedagogik. Insya Allah akan saya bahas satu persatu. Dan setelah itu saya juga akan membahas tentang FR pendidikan agama Islam ya. Satu persatu insya Allah. Jadi untuk bisa mendapatkan notifikasi dari channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan kita pada hari ini. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.